Kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau yang lebih dikenal dengan AI seringkali dianggap sebagai sebuah keajaiban modern. Padahal, tahukah Anda bahwa konsep AI telah ada sejak sebelum dimulainya era digital atau sebelum kaset, bahkan sebelum piringan hitam populer di masyarakat? Tepatnya pada tahun 1950, Alan Turing, seorang pelopor komputasi, mengajukan sebuah pertanyaan. Apakah mesin dapat berpikir? Hal inilah yang menandai dimulainya era baru dalam teknologi. Pada tahun 1956, Logic Theorist dianggap sebagai program AI pertama yang dikembangkan. Lalu, selama tahun 1960-an dan 1970-an, terjadi peningkatan dalam pengenalan pola dan algoritma lebih canggih yang menjadi dasar untuk perkembangan AI di masa depan. Berlanjut ke akhir tahun 1990-an, internet membuat ledakan data atau data explosion dengan memberikan materi untuk algoritma AI yang lebih maju. Melimpahnya data ini menyebabkan pergeseran dari pendekatan berbasis pengetahuan menjadi pendekatan berbasis data dalam pembelajaran mesin atau machine learning. Pada tahun 2000-an, terjadi perkembangan penting dengan munculnya model AI yang lebih kaya dan kompleks seperti deep learning. Lalu, pada tahun 2010, AI telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, termasuk integrasi asisten virtual seperti Cortana dan Siri dalam berbagai produk. Selanjutnya, pada tahun 2021, kecerdasan buatan generatif menjadi pusat perhatian. Jenis AI ini dapat membuat konten tertulis, visual, dan audio, serta menghasilkan konten dari data historis, data yang dipelajari, dan data baru. Hal ini menandai awal interaksi yang lebih personal dan manusiawi dengan teknologi. Tahukah Anda, kemitraan Microsoft dan OpenAI sangat penting dalam revolusi ini sehingga menciptakan 3 model AI yang ambisius. Model pertama, Generated Pre-trained Transformer atau GPT, merupakan jaringan saraf tiruan atau neural network atau model machine learning yang dirancang untuk bekerja seperti otak manusia. GPT menghasilkan dan memahami konten melalui bahasa percakapan. Model kedua adalah DALL-E. Model AI ini menghasilkan gambar-gambar berdasarkan deskripsi teks, menghubungkan antara bahasa dan seni visual. Model ketiga, yaitu Whisper, merupakan sistem pengenalan ucapan otomatis yang dikenal dengan istilah Automatic Speech Recognition atau ASR. Sistem ini dilatih dengan kumpulan data yang terdiri dari 680.000 jam data multibahasa dan multitugas yang dikumpulkan dari web. Kemajuan AI telah membuka peluang-peluang baru, termasuk Microsoft Copilot, yang menjadi alat bantu berteknologi AI yang dirancang untuk aktivitas sehari-hari. Microsoft Copilot memanfaatkan kekuatan AI untuk meningkatkan produktivitas, membuka kreativitas, meningkatkan pemahaman melalui pengalaman percakapan sederhana dengan menawarkan pendamping harian yang siap menjawab pertanyaan, memicu kreativitas, memberikan dukungan, dan sebagainya. Tidak hanya itu, melalui teknologi DALL-E, Microsoft Copilot tidak hanya dapat membantu Anda menjalani aktivitas, tetapi juga dapat membuat gambar berdasarkan perintah yang diberikan. Copilot juga lebih dari sekadar pendamping. Alat ini membantu mengatasi hambatan bagi pengembang perangkat lunak. Caranya, dengan memahami logika pemrograman dan memungkinkan pengembang membuat atau mengevaluasi skenario dalam bahasa apapun. Semuanya dapat dilakukan melalui kemampuan suara dan teks. Dari rasa ingin tahu yang muncul dalam pikiran Turing hingga inovasi alat AI saat ini, kita telah menempuh perjalanan yang panjang. Namun, ini baru permulaan. Saat kita terus mengeksplorasi AI, sangat penting bagi setiap orang untuk memahami dasar-dasarnya.
Memahami apa itu AI dan bagaimana cara kerjanya dapat memberi kita kekuatan untuk memanfaatkan potensi teknologi secara penuh, mendorong inovasi dan kemajuan.